Sumpah mati, sumpah mati. Ah. Kejadian juga seperti itu. Pemerintah harusnya dalam hal ini Kementerian Imigrasi dan Lapas harus punya konsep reformasi lapas. Karena apa? Karena memang banyak problem yang harus diatasi dalam lapas ini. Kasus misalnya video yang viral soal satu kamar di lapas itu banyak orang itu menggunakan narkoba, itu menunjukkan bahwa pengawasan di lapas sangat lemah. Dan ini sangat mengkhawatirkan bangsa kita. Bayangan saya lapas itu dikelola dengan profesional. Di semua titik ada CCTV. Nah, sehingga pengawasan ini menjadi kunci dari menghindari korupsi kewenangan di lapas. Pengawasan terhadap lapas itu harusnya dilakukan oleh pihak siapa? Pertama kan ada Waskat, pengawasan melekat, yaitu dari instansi kementerian sendiri. Dari Dirjen Lapas sendiri kan ada itu, pengawasan melekat. Dan itu yang bisa melakukan pengawasan dengan langsung. Kalau masyarakat di DPR tidak punya akses di lapas, beruntung kita dapat informasi video viral itu. Kalau kita nggak dapat, kita nggak tahu apa yang terjadi di lapas. Dan ini sebenarnya bukan kasus baru. Kita udah dengar soal bobroknya penanganan lapas ini. Mungkin. Jadi kalau di kementerian itu, ada lapas kan di bawah Dirjen Lapas kan. Mereka itu kan ada pengawasan, ada irjennya juga di situ ngawasi. Kemudian DPR dan masyarakat. Cuman DPR dan masyarakat itu kan ngawasi dari luar. Kita kalau nggak ada informasi yang datang ke kita nggak tahu apa yang terjadi, gitu kan. Nah, karena itu perlu dilakukan reformasi total menurut saya. Satu problem yang belum tertangani itu adalah over capacity di lapas. Over capacity di lapas ini menjadi problem 5 tahunan, belum ada solusi yang konkret. Pertanyaannya, kalau memang over kapasitas apa yang dilakukan? Berarti pengembangan lapas, bangunan lapas yang manusiawi gitu. Selain over kapasitas dan belum ada penanganan soal bangunan atau pengembangan lapas itu, faktor lainnya adalah jumlah napi itu selalu meningkat, terutama narapidana narkoba. Nah, padahal kita itu mengatur dalam undang psikotropika itu, undang narkoba itu, ada istilahnya direhab. Cuman masalahnya fasilitas rehab itu di Indonesia sangat sedikit sekali, itu pun harus bayar. Pengguna narkoba yang baru sekali pakai narkoba, kemudian dia harus direhab, harus bayar, dia nggak punya uang, hari berhenti penjara. Nah, banyaknya narapidana narkoba ini memang harus ditangani. Salah satunya melalui pembangunan tempat-tempat rehab yang gratis untuk pengguna narkoba. Nah, ini selagi nggak ada rumah rehab yang milik negara yang gratis untuk melakukan rehab terhadap korban narkoba ini, ya pasti akan penuh terus penjara, lapas. Ini kan sederhana. Kalau misalnya nggak mungkin narkoba bisa masuk di lapas itu tanpa orang dalam. Nggak mungkin mereka bisa pegang HP macam-macam itu kalau nggak ada bantuan orang dalam. Itu kan sudah jadi rahasia umum. Berarti pejabat sipir-sipirnya itu kan korup. Lapas ini kan jelas akses pintu masuknya satu, keluarnya satu misalnya. Diperiksa semua, pasti ada permainan orang dalam. Nah, anggaplah permainan sipir, berarti kan sipir ada kalapasnya. Kalapasnya ada di atas lagi mungkin direkturnya atau kanwilnya, ada dirjen dan sebagainya. Nah, kalau ini diserusi,
Kalau ada ketahuan begitu langsung pecat, langsung dihukum, bahkan bisa kena pidana. Kepolisian apa mungkin? Memang bukan kewenangan kepolisian kawasan lapas ini. Nah, tapi menurut saya perlu ada transparansi aja, dan akuntabilitas. Contoh, kalau di lapas itu ada CCTV, di tempat-tempat strategis di lapas itu ada CCTV, bukan di kamar maksudnya ya, ada CCTV lengkap, kita bisa memantau pergerakan. Nah, CCTV ini bisa diakses oleh bisa jadi kepolisian jika perlu. Kalau ada tindak pidana, misalnya penyelundupan narkoba, penyelundupan handphone, kepolisian bisa melakukan penanganan langsung. Nah ini masalahnya lapas ini nggak transparan, kita nggak tahu. Nah, sehingga transaksi narkoba di lapas, kemudian kasus-kasus penyelundupan lain di lapas itu menjadi rahasia umum lah, terjadi di mana-mana. Jadi contoh sederhana, CCTV dipasang gitu kan, yang bisa ngontrol dari pihak kementerian sendiri, dirjen dan polisi misalnya, itu kan bisa. Nah, artinya kontrolnya pengawasannya yang waskat pun ada, pengawasan melekat dari kementerian ada, eksternal dari polisi bisa ngawasi. Kenapa polisi bisa ngawasi menurut saya? Karena kalau ada penyelundupan itu kan masuk tindak pidana, jadi polisi bisa menangkap, polisi bisa ngambil tindakan hukum gitu. Nah, itu yang terjadi di Indonesia, dan jadi rahasia umum kalau di lapas itu kebocoran itu sering kali terjadi. Iya, ini iya, sudah masuk agenda. Kemarin kan sempat Komisi 13 dengan pimpinannya kemarin kan sidak di Lapas Salemba. Sidak Lapas Salemba itu merespon napi narkoba asal Aceh yang kabur itu kan. Ada berapa orang kita sidak di situ. Nah, dari hasil sidak itu disepakati rencana akan dibikin panja oleh Komisi 13. Karena ini serius. Setelah kaburnya napi di Salemba itu, kemudian muncul video viral yang di Sumatera Selatan itu, Oki. Nah, jadi artinya juga ini bisa menjadi momentum kita untuk bersih-bersih di lapas. Bayangan saya itu nggak mahal loh. CCTV ada berapa lapas, pasang CCTV di tempat strategis, ya. Kemudian misalnya pelibatan polisi, misalnya ya, dalam mantau CCTV itu kan keren. Paling tidak orang akan melakukan kejahatan itu mikir dua kali, kan diawasi dengan CCTV. Memang itu bisa kita lakukan, tapi ketersediaan daya tampung lapas ini kan kurang. Jadi kalau Nusa Kambangan biasanya napi berat, narkoba, terorisme, pembunuhan berencana, itu misalnya di Nusa Kambangan. Nah, masalahnya kita itu over capacity. Over capacity itu membuka peluang untuk orang nyogok. Kan? Misalnya satu kamar gitu diisi oleh misalnya 5-6 orang, karena kapasitasnya terbatas, ya harus banyak. Ya ada orang yang punya uang nyogok, aku sendiri aja kan bisa. Dan itu kan terjadi, sering kita lihat, misalnya media sering sidak kan, menemukan keanehan-keanehan dan pelanggaran di lapas. Jadi menurut saya kalau kita ingin benahi lapas, kapasitas lapasnya perlu diperbanyak, perlu kamarnya perlu ditambah, atau lapasnya perlu dibikin lagi yang baru. Sistem manajemen pengawasan perlu diatur secara ketat, salah satu dengan CCTV dan lain sebagainya. Kemudian ya integritas sipir penjara macam-macam harus dipikirkan, termasuk juga gajinya. Jadi kan itu sebenarnya yang terjadi. Rata-rata masih korup di sipirnya. Ya mungkin orang bisa masukin handphone, narkoba di lapas itu melalui
melalui orang dalam. Oke, gitu ya.